Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin imamil muttaqin qaidil gharil muhajjirin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma nawwir qulubana bil 'ilmi wal 'amal wa zaina bil ikhlasi was sirri wal khauf wa raja ila Allah. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma asimna min syarril fitan wa afina min jamil mihan wa aslih minna ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma laki wa suffi qulubana min al-hikdi wal hasad wal baghdha wal ujub wa jami' amradil qulub bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, segala puja serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita kembali di tempat ini, di masjid ini yang insyaallah kita selalu diberikan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan setelah minggu yang lalu bagaimana dijelaskan tentang rukun haji, yaitu wukuf di Arafah. Kemudian watsalitsuha, rukun haji yang ketiga adalah at-tawafu bil bait. Kemarin sudah sedikit ya. Tawaf di al-bait. Apa al-bait? Al-bait itu di Ka'bah. Al-musamma bil ifadah, ya, bi ruknin wa ziyaratin wa bis sadri, ya. Tawaf haji itu disebut dengan tawaf ifadah atau tawaf rukun. Li qaulihi ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, wal yutawafu bil baitil atiq, ya, wal yatawafu bil baitil atiq, ya, dan tawaflah di Baitil Atiq. Baitil Atiq itu di Ka'bah, ya. Fayajibu kaunuhu ba'da ihrami wal wukuf. Tentu tawaf haji ini setelah ihram dan juga setelah wukuf. Wa huwa afdalul arkan hatta minal wukuf, ya. Nah, tawaf adalah rukun yang paling afdal, walaupun rukun paling afdal pertama sebelum daripada wukuf di Arafah itu tawaf, ya, yang paling afdal di antara rukun haji. Ini penjelasan daripada Imam Ibnu Hajar. Imam Ibnu Hajar mengatakan bahwa tawaf itu adalah rukun yang paling afdal daripada wukuf di Arafah. Wa ayyakuna ba'da ittisafi lailatin nahri. Kapan waktunya tawaf haji? Waktunya tawaf haji itu setelah berlalunya setengah malam di hari raya Idul Adha, ya. Udah masuk jam 12 lewat setengah malamnya, nah itu sudah mulai tawaf. Dari wukuf di Arafah. Kan dari wukuf di Arafah tuh, tanggal 9 udah wukuf dari habis zuhur. Itu biasanya orang pada di Arafah, waktunya wukuf. Habis asar mereka siap-siap berangkat kemana? Nah, persiapan untuk untuk lempar jumroh, berangkat ke Musdalifah, ya. Berangkat ke Musdalifah, di sana nunggu sampai tengah malam. Kalau udah tengah malam tuh sampai ngumpulin batu, ya. Udah ngumpulin batu, udah lewat tengah malam baru mulai lempar jumroh. Setelah lempar jumroh langsung ke Ka'bah tawaf ifadah, ya. Masuknya waktu tawaf itu setelah berlalunya pertengahan malam 10 Dzulhijjah atau malam hari raya Idul Adha. Wa syartu sihhatuhu walau naflan. Persyaratan tawaf itu apa? Persyaratan sahnya tawaf. Nah, persyaratan sahnya tawaf walaupun tawafnya tawaf sunnah, ya. Yang pertama adalah satrul aurah kasalah. Di salat kita harus menutup aurat, sama seperti tawaf. Tawaf itu sama seperti salat. Salat harus menutup aurat dan tawaf pun harus menutup aurat.
aurat laki-laki dan juga aurat perempuan. Batasan mana aurat laki-laki, nah itu harus ditutup. Aurat perempuan juga harus ditutup, ya. Walaupun rambut itu termasuk daripada auratnya wanita, harus ditutup, ya. Sama seperti sholat, tawaf itu sama seperti sholat, harus menutup aurat. Wa taharatul hadasi wan najasi fil badani wa thawbi wal makan. Dan yang kedua, persyaratan sahnya tawaf adalah harus suci dari hadas kecil dan juga hadas besar. Hadas kecil itu seperti buang air kecil, buang air besar. Kalau hadas besar junub, ya, harus bersih dari hadas kecil dan hadas besar. Wan najasi fil badani wa thawbi wal makan. Dan juga harus bersih dari najis. Kalau mau tawaf harus bersih dari najis. Kalau dia punya hadas kecil harus dibersihin dulu semua hadas kecilnya sebelum tawaf, ya. Wukuf harus pakai wudu nggak? Wukuf nggak harus pakai wudu, nggak wudu juga nggak apa-apa. Wukuf, tapi kalau tawaf harus pakai wudu. Tawaf, ya, misalnya udah selesai wukuf, jalan Musdalifah, nyari batu, lempar jumroh, ya selesai lempar jumroh pakai wudu nggak? Boleh nggak pakai wudu, lempar jumroh, kemudian menuju Ka'bah, di Ka'bah sana sebelum tawaf ambil air wudu dulu. Jadi tawaf kedudukannya itu sama seperti sholat, harus pakai wudu, harus bersih dari hadas kecil, hadas besar, dan juga harus bersih, ya, dari najis. Di badannya nggak boleh ada najis, di pakaiannya nggak boleh ada najis, dan juga di tempatnya tuh, tempat murur, tempat dia muter, ya, harus bersih dari najis. Tempat dia tawaf, tawaf itu kan artinya muter, harus bersih dari najis. Illa, kecuali annahu yu'fa amatta'umu bihi balwa min zarqi tuyur wal matafi haitsu la rutubah. Nah, kecuali kalau kecuali kalau hadas yang dima'fu. Kalau hadas yang dima'fu boleh. Kan kita pernah belajar hadas, ya, najis, ya, bukan hadas, najis yang dima'fu. Apa najis yang dima'fu? Najis yang dima'fu itu kalau ada binatang dan kita belah perutnya tidak ada sesuatu yang mengalir, kayak laler. Nah, itu laler dima'fu, ya. Kemudian juga kalau kecoa najis itu nggak dima'fu. Nah, kalau najis yang dima'fu boleh, walaupun di kain ihramnya udah selesai tawaf 7 kali, dilipetan kain ihram baru buka, ada laler jatuh satu mati. Ya, saya ulang nggak nih tawafnya? Nggak, karena laler itu najis yang dima'fu, ya. Kecuali kalau najisnya itu yang tidak dima'fu, maka harus diulang tawafnya, ya. Badannya harus bersih dari najis, pakaiannya harus bersih dari najis, dan tempat dia tawaf. Kecuali kalau di situ ada najis yang dima'fu, nggak apa-apa, ya. Misalkan saya lagi tawaf nih, muter-muter, keinjak laler, batal, harus ulang nggak nih tawafnya? Nah, karena laler itu yang dima'fu, ya. Jadi makanya di sana tuh sering dibersihin. Kayak kadang kalau kita lagi tawaf, antor ada tuh petugas pakai tali, ya, di sama mobil-mobilan tuh yang bersihin keramik, ya, yang bersihin porselen tuh, ya. Ntar bersihin lagi supaya nggak ada najis, ya, dan supaya orang yang tawaf juga mereka selamat dari najis, ya. Wa ta'ambihi balwa min rizki tuyur, min zirki tuyur. Begitu juga kalau di sana kan ada burung, ya, ada burung dara tuh, bebas di sana burung dara, nggak boleh dibunuh. Nah, misalkan dia lagi tawaf nginjak tai burung, ya, nginjak tai burung, ini najis nggak nih? Nggak, ya, terusin, ya. Bil matafi haitsu la rutubah, ya. Kalau tai burungnya itu kering, ya, enggak basah, enggak apa-apa, ya. Fi matof, matof itu tempat
di tawaf, ya, tempat ketika dia tawaf. Walam yata'amad masyi ala dzalik, dan kita juga nggak sengaja nginjaknya. Namanya burung, ya, kadang ada di situ, kadang nyangkut di situ. Tempat orang tawaf, apa tuh namanya, berak di situ, kena ke tanah, keinjak. Kita lagi tawaf keinjak, nggak sengaja nginjaknya juga nggak sengaja, ya nggak apa-apa kalau nggak sengaja. Kecuali udah tahu tuh tai burung, ya, ente justru sengaja nginjaknya, itu apa tuh namanya, diulang, ya, tawafnya diulang. Walam yata'ammad masyi ala dzalik, dan tidak sengaja berjalan di atas tai burung tersebut. Walam yajid anhu ma'dalan, dan tidak ditemukan apa tuh namanya, jalan yang lain kecuali cuma memang biasanya kan banyak orang muternya situ-situ aja. Atau dia lagi tawaf 7 kali, udah selesai 7 kali, dia lagi duduk capean istirahat, lihat kakinya ada injak tai burung, ya udah nggak apa-apa, nggak sengaja juga, ya, nggak sengaja nginjaknya. Wa qiyasana al-'afu anhu fi siyabi aidan halat tawaf, ya, begitu juga dikiaskan najis yang ma'fu itu kalau terkena pakaian ketika dia tawaf, ya, ketika dia tawaf kemudian di pakaiannya terkena najis yang ma'fu, nggak apa-apa, ya. Wala budda fi sihhatihi aidan min ayyabda bil hajaril aswad, dan syarat sahnya tawaf itu dimulai, ya, dimulai dari hajar aswad. Ente mesti cari dulu hajar aswad mana, ya, mesti cari dulu hajar aswad. Kalau udah ketemu hajar aswad, maka mulai tawaf itu dimulai dari hajar aswad, garis lurus, Ka'bah kotak ini. Di sininya hajar aswad, garis lurusnya bukan kemari tapi kemari, dari hajar aswad kemari, ya, kemari. Biasanya ditandai di apa tuh namanya, di dinding masjid itu ada lampu warna hijau segini nih, lampu warna hijau ditempel di sana. Nah, itu lampu hijau kalau dikasih garis lurus ke hajar aswad, nah disinilah mulai daripada tawaf, di belakang garisnya, di belakang hajar aswadnya, ya, itu mulai tawaf dari hajar aswad. Kalau dia mulai tawaf selain dari hajar aswad, belum dihitung satu, ya. Misalkan dia masuk masjid, tahu-tahu ketemu Hijr Ismail, sini hajar aswad, di sini Hijr Ismail, dimulai dari sini. Ketemu Hijr Ismail lagi dihitung satu, bukan. Jadi kalau dia mulai dari Hijr Ismail, Hijr Ismail itu yang lingkaran setengah lingkaran dari sini, jalan muter, ketemu hajar aswad, belum dihitung satu, muter lagi, ketemu hajar aswad lagi, baru dihitung satu, ya. Makanya lebih enak itu dimulai dari hajar aswad, lebih enak. Hajar aswad belakang garis, muter, temu hajar aswad hitung satu, temu lagi hitung dua, begitu, ya. Jadi dimulai tawaf itu dari hajar aswad. Wa ayyaj'alal bait an yasarihi, ketika tawaf itu Ka'bah ada di sebelah kiri kita. Kalau ente tawaf Ka'bah di sebelah kanan ente, di sebelah kanan ente nih ngelawan arus, orang-orang pada ke sono, ente ke sini, nggak bisa, kalah, semua orang pada ke situ semua, tawaf pada muternya ke kiri. Ada apa tuh, Ka'bah itu adanya di sebelah kiri dia, jadi muter begitu, ya, muter, ya, menjadikan Ka'bah itu di sebelah kirinya. Naam, yundabu istiqbalul hajar inda ibtidaihi qailan bismillahi Allahu akbar, Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'a bi ahdika wattaba'an li sunnatin nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi sebelum mulai tawaf cari hajar aswad, udah ketemu hajar aswad, maka disunahkan untuk menghadap dulu hajar aswad. Kitanya menghadap hajar aswad begitu. Ini hajar aswad nih kita. Diri menghadap hajar aswad. Ya. Inda ibtidaihi, ketika mulai tawaf, maka baca bismillah Allahu akbar. Dengan nama Allah, Allah yang maha
besar. Allahumma imanan bi kitabik, ya Allah kami beriman dengan kitab-Mu. Wa tasdiqan bi kitabik, ya kami beriman kepada Kamu. Allahumma imanan bik, ya Allah kami beriman kepada Kamu. Wa tasdiqan bi kitabik, dan kami yakin dengan kitab-Mu Al-Qur'an. Wa wafa bi ahdik, ya dan kami selalu memegang janji teguh kepadamu, ya wattiba'an li sunnati nabiyyik, dan kami mengikuti sunnah-sunnah nabimu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya udah tuh menghadap Hajar Aswad. Wa yuqabiluhu in amkanahu takbiluhu, kalau kita bisa cium Hajar Aswad, cium dulu sebelum mulai itu menghadap Hajar Aswad. Kalau bisa cium dulu, ya. Wa in, ya di sini dikatakan wa in amkanahu, apabila memungkinkan takbiluhu, untuk mencium Hajar Aswad, ya untuk mencium Hajar Aswad, maka cium, ya in amkan, kalau memungkinkan. Kan orang banyak, orang cium aja berebutan, ya ngantri-ngantri itu. Udah kadang udah di depan Hajar Aswad ditarik sama orang dari belakang, nggak bisa cium lagi, ya berebutan tuh orang pada jemaah Hajar Aswad. Kalau nggak bisa, ya nggak apa-apa, jangan dipaksain. Karena banyaknya orang, ya orang desek-desekan. Udah gitu yang nyium Hajar Aswad bukan orang Petamburan doang, ya orang Afrika, orang Palestina, semua pada mau cium Hajar Aswad, berebutan. Kita orang badan paling pendek, orang Indonesia, orang Solo tinggi-tinggi, ya tangannya gede-gede semua, badannya gede-gede, berebutan orang cium Hajar Aswad, ya wa yuqabiluhu in amkanahu takbiluhu, kalau memungkinkan untuk mencium Hajar Aswad, cium sebelum mulai tawaf. Kalau nggak memungkinkan, ya udah nggak apa-apa. Wa yastaqbiluhu ila intihaihi, ya dan juga menghadap ke arah Hajar Aswad ketika selesai daripada tawafnya, ya jadi tawaf menghadap Hajar Aswad, baca doa yang tadi. Kalau mungkin cium, kalau nggak mungkin cium, udah mulai mutar. Udah selesai 7, ngadep lagi ke Hajar Aswad, mulai menghadap Hajar Aswad, berakhir tawaf ketika 7, menghadap lagi Hajar Aswad, ya menghadap lagi ke Hajar Aswad. Tsumma yaj'alal bait an yasarihi wa yamshi. Udah selesai nih Hajar Aswad, udah selesai tawaf 7 kali, menghadap ke Hajar Aswad, kemudian jadikan apa tuh namanya, tsumma yaudu an yasari wa yamshi fa idza wasala ila Hajar Aswad. Nah, kemudian jadi mulai deh tawaf tuh, ya dimulai tawaf. Ka'bah itu ada di sebelah kirinya dia, wa yamshi, ya tawaf itu enggak lari, tawaf itu jalan biasa, ya. Wah, ada orang lari biar cepet, enggak, lari itu nanti di sa'i. Nah, namanya sa'i itu baru lari-lari kecil, larinya nggak kenceng, lari-lari santai. Nah, kalau tawaf jalan, disunahkan jalan, tapi jalannya cepat, ya bukan lari, tapi disunahkan wayamshi, jalan. Fa idza wasala ila Hajar wa amkanahu takbiluhu qabbalahu. Nah, kalau udah jalan ketemu lagi Hajar Aswad lagi, kalau bisa cium, kalau nggak bisa cium, tapi menghadap ke apa tuh namanya, ke Hajar Aswad, ya. Kalau bisa, di sini dikatakan kalau bisa cium, amkanahu takbiluhu qabbalahu, kalau bisa cium ke Hajar Aswad. Warijlahu qoronan, ya, dan kakinya agak diangkat tuh, karena Hajar Aswad itu agak ke dalam dia, ya agak ke dalam. Tsumma yaj'alal bait an yasarihi wa tsumma ya'udu ila halatil ula, kemudian balik lagi tuh, kan udah satu tadi, kan satu tuh menghadap ke Hajar Aswad sebelum tawaf, doa, setelah doa cium, kalau bisa cium, kalau nggak bisa cium jalan, ketemu lagi Hajar Aswad, balik lagi ke apa yang pertama tuh, ketemu hadap lagi Hajar Aswad, kemudian mulai lagi tawaf. Setiap ketemu Hajar Aswad angkat tangan, ya kalau nggak bisa cium angkat tangan,
mengatakan bismillahi Allahu akbar, baca doa yang tadi, Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa bi ahdika wa tibaan li sunnati nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau nggak bisa cium, cukup angkat tangannya nih, tangan kita ini arahkan ke Hajar Aswad, kemudian cium. Itu namanya takbil. Ya, kalau kita bisa cium langsung Hajar Aswad, cium. Kalau nggak bisa dari jauh aja, arahkan telapak tangan kita ke ke Hajar Aswad, bismillahi Allahu akbar, mencium. Sama dengan mencium Hajar Aswad. Wa yaltafit an yasarihi wa yamshi, kemudian muter lagi begitu sampai 7. Fa in qabbalahu wa masya qabla audihi ila halatil ula kama yaf'alu katsir minal awam lam tasih tawafatuhu. Ya, tapi kalau dia mencium Hajar Aswad kemudian dia berjalan sebelum kembali ke tawafnya dia, ya, ke tawafnya dia, seperti banyak dilakukan oleh orang-orang awam, maka tawafnya itu tidak sah. Ya, jadi tawafnya itu sembarangan dia. Ya, yang disunahkan cium itu pertama kali kita mau mulai tawaf. Ya, kalau bisa cium, kalau nggak bisa cium ya udah putar, ketemu Hajar Aswad lagi, baca lagi yang tadi doanya. Kalau bisa cium, kalau nggak lewatin takbir aja, takbir terus. Ya, takbir itu mengangkat tangan kita yang kanan diarahkan ke Hajar Aswad. Wa ayyatufa sab'an dakhilal masjid walau ba'idan anil bait. Ya, dan tawafnya berapa kali? Tawafnya itu muternya itu 7 kali. Ya, 7 kali. Kalau bisa bawa hitungan, ya, kalau enggak bawa tasbih. Kalau enggak bawa tasbih yang digital. Dari Hajar Aswad yang dipencet dulu, masih 0. Ketemu lagi Hajar Aswad, pencet 1, mutar. Ketemu Hajar Aswad, pencet 2. Ketemu Hajar Aswad lagi, pencet 3, gitu. Ya. Kalau enggak pakai bilangan, takut lupa biasanya. Karena banyak orang enggak konsentrasi, udah berapa kali nih tawaf, udah berapa kali nih, gitu. Banyak kan orang lupa, ya. Tawaf itu 7 kali. Di mana? Dakhilil masjid, di dalam masjid. Ya, di dalam masjid, walau ba'idan anil bait, walaupun jaraknya jauh dari Ka'bah. Adanya di dalam masjid. Ente kalau tawaf dalam masjid, bisa di dekat Ka'bah, bisa di lantai 1, 2, 3. Ada lantai 1, lantai 2, lantai 3. Boleh dimanapun, yang penting dalam masjid. Saya tawafnya di lantai 3, jauh dari Ka'bah, tapi di dalam masjid, boleh. Yang nggak boleh itu kalau di luar masjid. Di luar masjid tuh, udah di luar pintu masjid, nanti tawaf di situ, muterin aja, nggak boleh. Tawaf itu harus di dalam masjid, ya, nggak boleh di luar masjid. Masjid di sini adalah Masjidil Haram, ya. Di luar Ka'bah, di dalam masjid. Nah, itu namanya tempat tawaf. Walaupun tawafnya itu di dalam masjid, tapi di lantai 1, 2 ataupun 3. Ya, itu boleh. Ghaira an qarrabahu minhu afdal. Tapi yang paling afdal tawaf itu dekat dari Ka'bah. Tapi jangan megang Ka'bah. Ya, kenapa? Karena kita nggak boleh megang wangi-wangian kalau udah pakai pakaian ihram. Ka'bah tuh biasanya ada ada minyak wanginya, ya, dan juga di Hajar Aswad itu ada wanginya. Jadi jangan terlalu dekat, takutnya kena wangi-wangiannya, ya. Yang paling afdal tawaf itu adalah dekat dari Ka'bah. Afada dari Ramli fi syarih Hidayatin Nasih. Ya, ini fawaid dari Imam Ramli. Wa yushtaratu orang kalau tawaf semakin dekat sama Ka'bah semakin cepat selesainya. Orang kalau semakin jauh dari Ka'bah, muternya semakin jauh dari Ka'bah, makin lama kelarnya. Ya. Kalau tawaf di lantai 2 atau lantai 3 kan jauh dari Ka'bah tuh muternya. Kalau lingkaran itu kan
semakin jauh dari titik pusatnya, ya, semakin jauh itu lingkarannya, muternya. Tapi kalau semakin dekat dengan titik pusatnya, maka akan semakin cepat selesainya. Kalau semakin dekat dengan Ka'bah, maka semakin cepat selesainya. Selesai daripada tawafnya. Wa yustaratu li sihhati aidan adamu sarfihi katala bi gharimah. Katala bi gharim, ya, fa idza sarafahu in qata. Nah, dan juga disyaratkan sahnya tawaf itu tidak boleh digantikan oleh orang lain. Ya, ane capek nih. Diganti deh tawaf 7 kali, ntar ane kasih duit. Ente sendiri yang tawaf. Tapi saya nggak kuat tawaf. Sekarang udah ada mobil tuh, ya, itu bisa sewa mobil, tapi nggak boleh di dekat Ka'bah, adanya di lantai 2 atau lantai 3. Pakai tuh mobil, ya. Dulu masih bisa tuh, 2 tahun yang lalu kita sewa satu mobil-mobilan itu, mobil listrik, buat 2 orang, ya, muter. Tapi sekarang udah nggak boleh sendiri-sendiri. Jadi modelnya udah kayak apa, mobil odong-odong tuh, cuman yang listrik tapi rame-rame, ya, rame-rame. Sekarang modelnya begitu, ya. Nah, boleh, nggak kuat saya apa namanya tawaf, capek atau kegemukan, badannya gemuk, ya udah naik ke atas, nyewa, tadi anterin sama dia, ya, sampai daripada 7 kali putaran. Jadi nggak boleh menggantikannya dengan orang lain. Wa yushtaratu aidan niyatuhu illam yashmul nusk, ya, dan disyaratkan juga di sini dikatakan niat untuk tawaf. Wa fi tawafil wada khilafu wa abhas, tapi kalau tawafnya tawaf wada itu ada perbedaan pendapat, pakai niat atau enggak pakai niat. Waladhi yattajuhu i'timaduhu anahu in waqa'a qimadusuk lam tajib lahu niyah, ya. Tapi yang i'timad mengatakan kalau tawaf itu nggak perlu niat, karena niatnya itu sudah ketika pakai ihram. Kalau udah pakai ihram, niatnya udah termasuk semua, udah termasuk tawaf, udah masuk sa'i, semuanya udah masuk di situ, masuk di dalam ibadah. Di anahu hina idzin min tawabi nusuk wa huwa kataslimati tsaniyah min shalah wa hina idzin fala yunafi kaunu laisa minal manasik ani syaikhain, ya. Nah, kemudian warabi'uha, dan rukun haji yang keempat adalah sa'i baina Safa wal Marwah, ya. Sa'i itu artinya berlari-lari kecil antara Safa dengan Bukit Safa dengan Bukit Marwah. Jadi bukannya lari dari Bukit Safa ke Bukit Marwah, enggak, itu jauh juga tuh, lumayan. Enggak. Di situ kalau kita mulai dari Bukit Safa jalan, nanti di atas langit-langit itu ada lampu warna hijau panjang ke sono. Enggak, panjangnya enggak sampai ke Bukit Marwah, di pertengahan aja tuh. Selama lampu hijau itu kita lewat di bawah lampu hijau, baru kita mulai lari-lari kecil sampai lampu hijau berakhir. Jadi lari-lari kecilnya di situ, di bawah lampu hijau panjang. Udah di ujung lampu hijau, ya kita jalan lagi biasa, nggak lari-lari lagi. Jadi itu dinisbahkan dulu ketika Siti Hajar itu mencari air dari Bukit Safa ke Bukit Marwah untuk anaknya Nabi Ismail yang kehausan. Jadi dia turun dari Bukit Safa, turun ke bawah jalan, kemudian lari di pertengahan antara Bukit Safa dengan Bukit Marwah, lari-lari kecil, terus jalan lagi ke Bukit Marwah, turun lagi di pertengahan, baru lari-lari kecil, kemudian jalan lagi ke Bukit Marwah. Jadi larinya itu di pertengahan antara Bukit Safa Bukit Marwah, bukan lari dari Bukit Safa ke Bukit Marwah, enggak, ya. Selain itu jalan biasa. Habis itu pas di bawah lampu hijau baru lari-lari kecil. Larinya lari-lari kecil, bukan lari maraton, bukan lomba lari, ya, tapi lari-lari kecil, ya, gitu. Itu namanya sa'i, ya, berlari-lari kecil antara Safa dan Marwah. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam istiqbal al-qiblah fi sa'i. Nah, jadi kalau udah selesai tawaf 7 kali, langsung sholat sunnah dulu. Nanti ada sunnah, ya, sholat sunnah dulu menghadap ke arah
menghadap ke arah Ka'bah. Udah 7 kali menghadap Hajar Aswad, mundur. Lebih afdal itu sholat sunnah tawaf itu di belakang daripada makom Ibrahim. Di depan pintu Ka'bah ada kayak apa, kuning tuh, panjang, berkaca, ya, berkaca itu di bawahnya ada telapak kakinya Nabi Ibrahim, di apa, dikelilingin sama kaca. Kalau kita deketin, lihat ya, di bawah kaca itu ada telapak kakinya Nabi Ibrahim setelah selesai membangun Ka'bah bersama anaknya Nabi Ismail. Itu masih ada telapak kakinya Nabi Ibrahim di situ. Makanya ada, itu disebut dengan makom Ibrahim. Bukannya kuburannya Nabi Ibrahim di situ, bukan. Jadi telapak kakinya Nabi Ibrahim, ya, dijaga sampai sekarang, ya. Lebih afdalnya habis tawaf 7 kali, sholat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim, tapi menghadap arah Ka'bah, ya. Sholat 2 rakaat, lebih enak, lebih tenang, agak mundur sedikit dari orang-orang yang tawaf tuh. Takutnya kita lagi sujud keinjak-injak pala kita sama orang yang tawaf, agak mundur sedikit di belakang makom Ibrahim. Yang penting depannya Ka'bah, doa. Udah selesai sholat 2 rakaat, doa banyak. Udah selesai doa, ke belakang ambil air zam-zam, minum tuh air zam-zam. Minum air zam-zam. Kemudian ulama juga mensunahkan habis kita minum air zam-zam, ambil lagi sedikit, guyur ke atas kepala kita sendiri, guyur ke kepala. Habis itu baru ke tempat sa'i, ya, ke tempat sa'i. Antara tawaf dengan tempat sa'i itu nggak terlalu jauh, ya, nggak terlalu jauh. Nah, Rasulullah SAW ketika mau sa'i menghadap dulu ke arah kiblat, ke arah Ka'bah. Dia menghadap dulu ke arah Ka'bah, kemudian di situ beliau berdoa. Wa qala ya ayyuhan nas is'au fa inna sa'ya qad kutiba 'alaikum, ya. Dan beliau mengatakan, wahai sekalian manusia, is'au, ya, kerjakanlah sa'i, fa inna sa'ya qad kutiba 'alaikum, sesungguhnya sa'i ini telah ditetapkan atas kalian, ya, menghadap ke arah Ka'bah. Habis itu mundur sedikit. Jadi menghadap ke arah Ka'bahnya itu ada di atas bukit Sofa. Bukitnya nggak tinggi, cuma segitu doang. Jadi naik ke atas bukit Sofa, menghadap ke arah Ka'bah, dan beliau mengatakan seperti itu. Ya ayuhan nas isau fa inna sa'ya qad kutiba 'alaikum. Itu ada doanya juga tuh. Ada di tuntunan kitab bukunya itu ada doanya, sambil ke arah Ka'bah, doa. Setelah doa kemudian baru mulai sa'i, turun dari bukit Sofa baru mulai sa'i, ya. Wa syurutuhu sab'atun, dan persyaratan sa'i itu juga ada 7. Al awwalu ayaqa'a ba'da tawafi ruknin sahihin idza waqafa bi Arafah. Yang pertama, persyaratan sa'i adalah sa'i itu dilakukan setelah tawaf rukun, tawaf ifadah, ya, setelah tawaf rukun yang sah. Idza waqafa bi Arafah, ya, apabila dia telah wukuf di Arafah. Au quduma ma lam yaqif bi Arafah la ghaira li inhisarihi fi ma ba'da ahaduhuma. Wa tsani, persyaratan sa'i yang kedua, ayyabda'a bil marwah, ayyabda'a bil marratil ula minas safa wa fi thaniya minal marwah. Nah, persyaratan sa'i yang kedua adalah dimulai dari bukit Sofa, turun, lari, ketemu bukit Marwah, dihitung 1, naik ke bukit Marwah, turun, jalan, lari, jalan lagi, ketemu bukit Sofa lagi, naik lagi bukit Sofa, dihitung 2. Jadi dari bukit Sofa ke Marwah hitung 1, dari Marwah ke Sofa 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi berakhir nanti di bukit Marwah, ya. Bukan 1 kitaran, hitung 1, 2 Sofa, Marwah Sofa 1, enggak, tapi Sofa Marwah 1, Marwah Sofa 2, 1, 2, 3, 4, ya. Kalau tawaf kan ketemu Hajar Aswad 1, ketemu Hajar Aswad lagi 2, enggak, dia enggak.
Dari Safa ke Marwah 1, Marwah ke Safa 2, 3, 4 gitu ya, sampai 7, nanti berakhir di Bukit Marwah ya, berakhir di Bukit Marwah. Wasalis, yang ketiga, ayujawiza bimururihi jami'u mas'ah ya, yang ketiga dia harus melewati tempat sa'i itu, nggak boleh keluar dari tempat sa'i. Sa'i juga ada lantai pertama, ada lantai kedua, ada lantai ketiga. Lantai kedua, ketiga tuh bagi orang yang sa'inya pakai kendaraan. Jadi yang sa'i pakai jalan, pakai kaki itu di lantai pertama. Di tengah-tengah biasanya buat kursi roda, buat orang yang nggak bisa sa'i, nggak pakai kendaraan tapi pakai kursi roda, itu di tengah-tengah. Tengah-tengah nih. Adanya di tengah-tengah. Wa qala Ramli wa yushtaratu wa yushtaratu ilsaqu al-mashi aqibihi ya, wa raqib hafirin dabatihi bi asli kulli min as-safa wal marwah. Nah, katanya Imam Ramli mengatakan dan disyaratkan juga bagi orang yang sa'i dengan berjalan, nih tumitnya dia, tumit kaki ini, tumit tempelin ke Bukit Safa, ditempelin turun, udah ketemu Bukit Marwah, tempelin lagi tumitnya. Jadi benar-benar dia telah menyentuh Bukit Safa sama Bukit Marwah. Jadi jangan di datarannya muter begitu. Kalau itu di datarannya nggak naik ke Bukit Safa atau nggak naik ke Bukit Marwah, nggak sah. Harus naik ke Bukit Safa, Bukit Marwah, naik doang sedikit begitu. Kalau dulu belum diratain, masih batu-batu tuh ya, masih batu-batu kasar dulu. Tapi sekarang udah diratain, enak. Jadi ente naik sedikit aja itu udah masuk, udah naik ke Bukit Safa. Sono udah naik sedikit udah nyentuh Bukit Marwah. Yang penting tumitnya itu nyentuh kata Imam Romli. Warakib hafir dabatihi bi asli kuli minas Safa wal Marwah. Nah, bagi orang yang berkendara dulu kan belum ketutup dulu ya, zaman dulu nih, mungkin zaman dulu nih masih ada orang yang sa'i pakai onta. Nah, kaki ontanya juga harus naik ke Bukit Safa dan juga ke Bukit Marwah. Dulu kan belum ketutup, sekarang udah ketutup. Udah nggak boleh orang sa'i naik onta, udah kagak boleh ya. Dulu juga masih kebuka tuh, tawaf kebuka. Ente naik kendaraan dulu tawafnya boleh, naik onta tawafnya ya boleh, karena sekarang udah ketutup. Jadi harus pakai kaki ya, harus pakai kaki tawaf dan juga sa'i. Nah, insyaallah nanti kita lanjutkan nih. Al-Fatihah bil qabul wa tamam kulli su'ul ma'mul salah insyaallah zahiran wa batinan fid dini wa dunya wal akhirah dafiatan li kulli syarr jaribatan li kulli khair lana wa liwalidina wa auladina ma syakhina fid dunya fil afiyah akrimna bi kamil futuh wal muluk wa rusukh wa asal jasad wal qalbi wa akrimna bi kamil ilm wal khasyah wal mutaba'ati li rasulillah al-'azam wa lisinna sabtim lana wa qudusna fi khair lutfin wa afiyah ay yarzuqna rizqan li ziyarati baitika li ada'il hajj wal umrah ala hadhihi niyyah wa ala kulli salih jamila shamila li khairat dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Alhamdulillah.